Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Dinarto dari kelas 1210. Di sini saya ingin mewawancarai Teh Rini untuk tugas geografi identitas ragam desa. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya, Teh. Oke. Jadi yang pertama ini, Teteh itu warga asli desa Teteh atau gimana, Teh? Saya sih warga asli ya. Warga asli. Kayak ada cerita asal usul tentang desa itu nggak, Teh? Sebenarnya ada, cuma kan karena udah lama jadi agak lupa ya. Agak Skip lupa, ya boleh ya. tapi nggak apa-apa. Terus kalau di sana itu kondisi sosial budayanya gimana, Teh? Sosial Yang budaya Teteh sih tahu. lebih bagus ya, karena mereka kan bersosialisasi Bersosialisasi. sama lain-lain, terus kayak warga baru juga langsung pendekatannya sampai deket. Ya. Terus peraturan-peraturan di desa itu gimana sih, Teh? Biasanya kalau peraturan desa tuh kita setiap maghrib nggak boleh keluar ya, karena mungkin mitos juga atau fakta. Mitos ya, betul. Jadi tuh kita maghrib kita nggak boleh keluar, pokoknya malam-malam juga nggak boleh keluar kemana-mana. Oh. Terus selanjutnya adat istiadatnya di sana tuh gimana sih, Teh? Ada istiadatnya kita ya cewek nih, kalau cewek tuh ya nggak boleh keluar malam, terus masih di rumah sebelum maghrib udah pulang, nggak boleh Ya. keluar-keluar kayak di kota ya, beda. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangeran. Saya kali ini interview siapa? Saya Satrio Muryanto. Jadi Bimo tuh pertanyaannya itu dari orang asli atau berpengalaman? Kalau saya dari pengalaman sih. Oh, pengalaman. Bimo dari mana, Bimo? Saya punya pengalaman di Wonogiri, provinsi Jawa Tengah. Bimo tahu nggak asal usul sejarah desa tersebut, Pak? Jadi itu dari perjuangan Raden Mas Said yang melawan Belanda. Nah, jadi arti Wonogiri ini dari bahasa Jawa. Nah, Wana itu hutan dan Giri itu gunung yang menggambarkan bentang alam pegunungan dan hutan yang ada di situ di Wonogiri itu. Nanya kakak tuh pernah ada pengalaman tinggal di desa atau perkampungan gitu nggak sih? Oh pernah kak, aku tinggal di desa. Nama desanya kalau boleh tahu apa? Aku dari desa Bumi Ayu, itu tuh ada di Kabupaten Brebes Kak. Oh berarti Jawa Tengah gitu kan? Iya bener banget. Nah kalau aku boleh tahu juga asal usul sejarah desa tuh ada nggak sih kak di desa kakak tuh? Ada sih kak, itu rumornya tuh banyak banget. Cuman yang menurut aku pasti aja nih, itu tuh sebelumnya ada 3 desa yang terpisah-pisah gitu kak. Cuman kan ada bencana banjir gede gitu, akhirnya 3 desa itu disatuin. Anggap aja kayak sisa-sisa dari kebanjirannya itu sih kak. Cuman aku pernah dengar rumornya lagi, katanya ini tuh udah ada dari zaman kerajaan Mataram Islam. Itu tuh udah lama banget. Terus katanya Adipati Arab itu kabur pak ke desa ini. Terus katanya karena orangnya cantik-cantik, dikasih nama Bumi Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detis Iza Azalia, kelas 1210. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya, yaitu Syifa Cika Estiana. Biasanya dipanggil siapa? Cika. Oke, Cika. Kamu asli mana, Cik? Aku asli Wonogiri. Jadi cerita di sini nanti bakal ceritain berdasarkan pengalaman kamu atau gimana? Iya, berdasarkan pengalaman aku. Cuma kan aku lahir di Wonogiri nih. Terus habis itu tinggal beberapa bulan di kampung. Habis itu pindah ke Tangerang. Nah, untuk asal-usul dari sejarahnya desa itu namanya gimana? Kalau dari namanya kenapa Wonogiri, itu tuh gara-gara letak geografisnya sih. Karena tuh di Wonogiri tuh banyak gunung, maksudnya masih daerah hutan juga, gunung-gunung. Nah, Wonogiri tuh kalau dalam bahasa Jawa itu kan Wono tuh artinya hutan, sedangkan Giri itu artinya gunung. Jadi disebutlah Wonogiri gara-gara letak geografisnya. Oh, geografi. Terus kondisi sosial budayanya itu kalau di sana gimana? Kalau sosial budayanya yang gue lihat, yang gue pernah rasakan, setiap tetangga itu pasti kenal. Jadi kayak ini keluarga siapa, ini pasti dari kakeknya siapa. Nah itu pasti tetangganya kenal. Pokoknya semuanya ramah. Pokoknya intinya saling membantu sih. Begitu. Saling membantu. Berarti bagus banget kondisinya di sana. Iya bagus. Terus kalau peraturan desa di sana apa aja sih yang lo tahu? Peraturannya di sana itu gue kurang tahu, tapi apa ya, intinya jangan pernah ngomong asal lah tentang Kota Bima. Berarti nggak boleh asal ucap ya kalau di Iya, sana? nggak boleh asal ucap di suatu tempat ya, di suatu Iya. tempat. Terus adat istiadatnya tuh gimana kalau di sana? Adat istiadatnya itu
kalau dia masih berpegang teguh banget sama adat istiadatnya. Jadi kalau ketemu yang lebih tua atau kepala desanya itu selalu pokoknya ada apa ya namanya tuh kalau di kita tuh tos sendiri tos apa gua nggak tahu kayak Jadi gitu. itu kayak sapaan gitu ya. Iya kayak sapaan lebih sopan. Terus kondisi geografis di Bima itu gimana? Kondisi geografis di Bima itu jadi pegunungan. Satu pulau itu udah keliling laut Di lautan. sama panas, intinya panas. Panas seperti di sana. Sosial budayanya daerah sana itu cenderung kayak apa ya, kayak pada tahu ya, jadi kayak ibaratnya orang di sana tuh kuat sosialnya, budayanya juga sosialnya sering gotong royong, budayanya juga tadi ada yang kayak Islamnya tuh yang Islam NU, ada juga yang kayak ibaratnya kayak saudara yang mulai juga gitu. Terus untuk peraturan desanya tersendiri gimana? Peraturan desanya sendiri tuh ya ada aturan-aturan kayak misalnya nggak boleh dimakan pada hari-hari tertentu, misalnya kayak nggak boleh ke makam desa ya, kan selalu makam desa itu ada di barat, jadi dari dalam struktur desa itu ada yang namanya makam itu selalu ada di barat. Dan di barat itu biasanya kita nggak boleh pas lagi naik di sana tantangannya gitu, itu juga nggak boleh apa ngelakuin hal-hal yang semua gitu di daerah barat desa gitu. Ternyata tuh juga kadang cuma berbicara kotor aja, misalnya di barat desa itu suka tiba-tiba ada yang nyamperin gitu, kayak ada yang ngomel lah. Berarti benar-benar kita harus jaga banget. Betul. Kalau untuk ada istiadat itu sendiri, Ada istiadatnya, daerah situ tuh sebenarnya dulu itu kayak ibaratnya kan memang para pekerja buat membuat candi ya, otomatis kayak punya kekuatan-kekuatan juga gitu ya. Nah bisa jadi kayak kuat-kuat kebal, kuat-kuat kayak yang namanya angkat-angkat batu terus segala macam itu kan kayak ibaratnya ya mungkin punya kayak pegangan sendiri gitu ya. Jadi ibaratnya orang-orang yang dulu itu ada yang namanya kayak ritualnya khusus, puasanya khusus, terus juga yang namanya kayak orang tua juga khusus, latihan bela dirinya pada waktu-waktu tertentu juga ada gitu. Kalau di situ dulu, iya dulu sih sebenarnya tuh tempat kayak buat itu loh, kayak para pekerja itu ada petilasan buat mandi gitu. Jadi emang di sana tuh kayak buat ada kayak yang punya benda, terus datar sepanjang datar itu buat latihan kalau mau dibantu mana. Ada yang buat mandi, kumpul, misalnya berendam, kembang gitu. Iya, cuman zaman aku kuliah udah nggak ada. Pas lagi zaman umur 3 tahun itu tuh sering dibilangin sama Mbak Beb juga gitu. Jadi kalau misalnya kitanya yang aneh-aneh, yang apa gitu, pasti ada sampai kadang-kadang gitu. Terus juga kalau misalnya kalau kata aku di daerah sana itu ada cerita. Kalau di daerah Ranggan itu ada gendangan. Kalau malam-malam misalnya jam 2 atau jam 3 subuh gitu kayak gendang kayak ding ya. Tapi dengarnya itu cuma itu doang. Tapi kalau misalnya kita dari timur kedengarannya di barat. Kalau dia dari barat kedengarannya di timur. Itu tuh sebenarnya tuh cuma kayak ibaratnya ngingetin kalau sebenarnya di rumah itu ada penjaga. Penjaga itu guru kami dari dulu gitu. Karena waktu itu sempat pas lagi zaman penjajahan ceritanya kakeknya ibu ya, itu pernah yang namanya disalting sama guru gendang gitu. Karena pada saat itu penjajahan Jepang kan nangkapin anak-anak sama perempuan itu tuh pas lagi kalau ada bunyi gendang gitu disuruh dibingung-bingungin para penjajahannya. Jadi pas lagi itu tuh kedengarannya banyak orang di sana kayak ditakupin, tapi pas lagi sampai kosong. Bener kejadian bener ada, kayaknya dikait-kaitan dulu ya, sekarang udah modern. Udah terkontaminasi dari sini, dari Jakarta, dari Jakarta. menurut Bapak, anak-anak muda kayak kita itu cocok nggak kalau tinggal di pedesaan? Ya
Tergantung kamu niatnya. Kalau niatnya di sana misalkan mau memajukan desa, berkebun, bercocok tanam, memelihara domba atau ikan ya cocok. Ya kalau di sana niatnya hanya rekreasi nggak cocok. Saya niat ke sana nih beli tanah nih buat berkebun, buat nanam, buat melihara kambing, buat melihara ikan, cocok, sangat cocok. Airnya banyak, nggak beli kan dari gunung. Rumputnya banyak gitu. Apa nama kebetulan kan nggak punya tanah, jadi nggak bisa melihara apa. Jadi kalau misalnya di daerah Pananang tuh cocoknya buat orang yang budidaya. Nah, benar budidaya kayak gini, membuat gula aren tuh, membuat terigu dari aren kan ada tuh, bisa banyak tuh ini dijual. Kan sekarang yang jualan ke sini dari apa tuh ikan-ikan. Gajah di Luhur, dari Purwakarta itu. Oh, yang di pasar. Yang di pasar itu yang ikan masih terima dari sana. Dari sana, dari Luhur. Jadi di sana kan banyak punya usaha gitu. Ya bisa daerah tradisional ya. Tapi sekarang udah mulai beralih. Jadi si tanahnya itu dijual ke proyek sekarang ini. Banyak pabrik sepatu, ada pabrik mobil sekarang ini. Tambah panas. Jadi banyak perumahan gitu. Dari secara harga jadi tambah mahal, tapi jadi kenyamanan jadi kurang. Polusinya jadi kurang bagus gitu. Kalau kamu berenang ke sana di sungai masih Anak Gen Z cocok nggak Pak tinggal di sana Pak? Kalau untuk zaman sekarang mungkin cocok. Karena pertumbuhan ekonomi sama zamannya sudah mulai berubah ya. Sudah mulai berubah dan sekarang di sana tuh udah banyak perumahan, mungkin cocok. Tinggal mengikuti aja. Jadi warga setempat, kayak perangkat desa setempat untuk mengikuti. Kalau mengikuti ke zaman dulu mungkin Gen Z nggak bakal bisa karena harus main kotor-kotoran dan sebagainya. Tapi kalau untuk sekarang mungkin bisa karena sekarang kan udah zamannya nggak zaman dulu lagi ya, alat-alat semua udah canggih, bisa digunakan. Mungkin sih bisa. Tapi kan sekarang Gen Z kan transportasi umumnya banyak tuh Pak. Di sana transportasi umum. Transportasi banyak di sana udah banyak banget. Udah banyak. Gitu, Pak. KRL udah banyak. Termasuk kebetulan wilayah saya itu dekat ke wilayah stasiun. Jadi masuknya transportasi itu udah banyak banget. Dari kereta api, kendaraan roda 4, itu udah banyak. Udah aman. Itu tadi ternyata pertanyaan terakhir Pak. Jadi terima kasih banget ya Pak. Siap. Terima kasih Pak. Lanjutkan.